down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, NIM 240201026 dari Prodi Sistem Informasi dari Kampus ITB Tuban. Nah, di sini aku akan mereview materi yang ada di Siakat mulai dari week 1 sampai ke 14. Review pertemuan pertama, pengertian rekayasa perangkat lunak. Materi pertama membahas definisi rekayasa perangkat lunak atau RPL sebagai disiplin ilmu yang mempelajari seluruh aspek produksi perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan, perkodean, pengujian, hingga pemeliharaan sistem. Menurut hasil review, materi ini sangat penting karena menjadi fondasi untuk memahami materi berikutnya. RPL tidak hanya berfokus pada pembuatan program komputer, tetapi juga mencakup manajemen proyek, pengolahan sumber daya manusia, pengendalian biaya, dokumentasi, dan jaminan kualitas. Tujuan utama RPL adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, memiliki biaya produksi yang efisien, dapat diselesaikan tepat waktu, mudah digunakan, dan mudah dipelihara. Selanjutnya, review pertemuan kedua, software, proses, dan analisis kebutuhan. Materi kedua membahas software, proses, atau proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan yang dijelaskan meliputi perencanaan, analisis spesifikasi software, desain software, implementasi, integrasi, dan maintenance. Bagian yang paling penting dalam materi ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan proses untuk memperoleh informasi, spesifikasi, dan kebutuhan pengguna yang akan menjadi dasar pembangunan sistem. Jika proses analisis dilakukan dengan tidak tepat, maka perangkat lunak yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Menurut hasil review, analisis kebutuhan merupakan tahapan paling kritis dalam mengembangkan perangkat lunak karena seluruh proses berikutnya bergantung pada hasil analisis tersebut. Review pertemuan ketiga, model proses perangkat lunak. Materi ketiga membahas berbagai model proses pengembangan perangkat lunak seperti waterfall, V-model, spiral model, model rakitan, komponen, dan model konkuren. Waterfall merupakan model yang paling sederhana dan banyak digunakan karena memiliki tahapan yang jelas dan terstruktur. Namun, model ini memiliki kelemahan yaitu sulit menerima perubahan kebutuhan ketika proyek sedang berjalan. V-model menambahkan aktivitas pengujian pada setiap tahapan pengembangan sehingga kualitas perangkat lunak lebih terjamin. Spiral model menggabungkan pendekatan interaktif dengan manajemen risiko sehingga cocok digunakan pada proyek besar yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dari hasil review, dapat disimpulkan bahwa tidak ada model yang paling sempurna. Pemilihan model harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek dan kondisi organisasi. Review pertemuan 4, Agile Development Method. Materi keempat membahas Agile Development Method yang dikembangkan untuk mengatasi kelemahan metode tradisional seperti waterfall. Agile menekankan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Agile memiliki 4 nilai utama yaitu mengutamakan individu dan interaksi, software yang berfungsi, kolaborasi dengan pelanggan, kemampuan merespon perubahan. Metode Agile yang dibahas antara lain Extreme Programming atau XP, Adaptive Software Development atau ASD, Serum Crystal, dan Future Driven Development atau VDD. Menurut hasil review, Agile sangat cocok digunakan pada era modern karena kebutuhan pengguna sering berubah dan pengembangan perangkat lunak harus mampu beradaptasi dengan cepat. Review pertemuan 5, Software Requirement Specification
atau SRS. SRS bukan sekedar dokumen administratif, ia merupakan instrumen krusial yang mendefinisikan layanan dan batasan sistem secara komprehensif. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan komunikasi antara klien dan pengembang, guna memastikan keselarasan visi sejak awal. Secara kontraktual, SRS menjadi fondasi kesepakatan serta acuan utama dalam proses validasi produk akhir. Review pertemuan 6, rekayasa sistem atau sistem engineering. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6 kita membahas sistem engineering. Ini adalah pendekatan interdisipliner yang holistik, di mana proses pengembangan melibatkan siklus hidup sistem secara menyeluruh, mulai dari ekstraksi kebutuhan pelanggan hingga tahap validasi. Praktik ini diaplikasikan pada berbagai sektor kompleks seperti TI, dirgantara hingga pertahanan, dengan fokus utama pada mitigasi kompleksitas melalui pemodelan, simulasi, serta jaminan aspek keandalan dan keselamatan sistem. Review pertemuan ke-7 yaitu perancangan arsitektur perangkat lunak. Pada pertemuan ke-7, fokus kita bergeser ke perancangan arsitektur perangkat lunak. Tahap ini menjadi jembatan krusial untuk mentransformasi model analisis menjadi spesifikasi teknis yang siap diimplementasikan. Kita merancang struktur komponen seperti modul, basis data, dan kelas, serta mendefinisikan relasi antar komponen tersebut. Pendekatan modular yang kita terapkan di sini bertujuan untuk mereduksi kompleksitas sistem sehingga produk akhir lebih terstruktur dan maintainable. Review pertemuan ke-8, pemodelan sistem atau sistem modeling. Terakhir, pertemuan ke-8 menekankan bahwa sistem permodelan adalah proses pengembangan representasi abstrak yang menyajikan sistem dari berbagai perspektif menggunakan notasi standar seperti Unified Modeling Language atau UML. Melalui pemodelan, kita dapat mengartikulasikan kebutuhan, memvalidasi desain, serta mendokumentasi struktur sistem secara detail. Kita meninjau sistem dari 4 dimensi utama: konteks, interaksi, struktur, dan perilaku dinamis sistem. Review pertemuan 9, deskriptif proses model. Materi ini membahas berbagai model proses pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam proyek profesional. Model yang dibahas meliputi waterfall, incremental, dan RAT. Waterfall merupakan tahapan berurutan namun kurang fleksibel terhadap perubahan, sedangkan incremental dan RAT memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga sistem dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, dibahas model evolusioner seperti prototyping dan spiral. Prototyping membantu memperjelas kebutuhan pengguna yang masih belum jelas, sedangkan spiral menggabungkan pendekatan interaktif dengan manajemen risiko. Materi juga mengenalkan concurrent development, component-based development, dan formal method. Pada bagian akhir dijelaskan Unified Process atau UP, yaitu kerangka kerja berbasis use case dan arsitektur yang terdiri dari phase incubation, elaboration, construction, transition, dan production. Materi menekankan pentingnya pemilihan model proses yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik model. Review pertemuan 10, approaches available to design business process architecture. Materi ini membahas perancangan arsitektur proses bisnis menggunakan beberapa pendekatan seperti goal-based, referential model-based, customer journey, function-based, serta risk and compliance. Pembahasan dilakukan melalui studi kasus B2B Order Processing System, B2B OPS, yang mencakup proses pencarian produk, pemesanan, pembayaran, hingga pengiriman.
Dalam proses perancangannya dilakukan analisis kebutuhan, penyusunan alternatif desain, analisis trade-off, dan pemilihan desain terbaik. Beberapa alternatif arsitektur yang dievaluasi antara lain Modified Type and Filter, Object Oriented Design atau ADT, UML, model, dan Hybrid Implicit Invocation Arsitektur. Hasil evaluasi menggunakan matriks keputusan menunjukkan bahwa object-oriented design berbasis UML menjadi alternatif terbaik karena memiliki fleksibilitas tinggi, mudah dipelihara, mendukung pengembangan fitur baru, serta memiliki efisiensi yang baik untuk kebutuhan sistem jangka panjang. Review pertemuan 11, Arsitektur Sistem Terdistribusi. Materi ini membahas konsep sistem terdistribusi yang memungkinkan berbagai perangkat saling berkomunikasi melalui jaringan. Jaringan diklasifikasikan menjadi LAN untuk area lokal dan WAN untuk area yang lebih luas. Perkembangan sistem dijelaskan mulai dari mainframe, jaringan terminal, hingga jaringan publik yang mendukung komunikasi antar organisasi. Untuk menghubungkan berbagai sistem dan platform digunakan middleware yang berfungsi sebagai perantara komunikasi aplikasi. Middleware menyembunyikan kompleksitas jaringan sehingga proses pertukaran data dapat berjalan lebih mudah dan transparan. Teknologi middleware yang dibahas meliputi Remote Procedure Call atau RPC, Message Oriented Middleware atau MOM, dan Object Request Broker atau ORB. Ketiga teknologi tersebut berperan penting dalam mendukung komunikasi data dan layanan pada sistem terdistribusi modern. Review pertemuan ke-12, User Interface Design. Materi ke-12 membahas tentang User Interface Design atau desain antarmuka pengguna. Tujuan utamanya adalah membuat sistem yang mudah digunakan, nyaman, dan mudah dipahami oleh pengguna. Terdapat 3 prinsip utama, yaitu menempatkan pengguna sebagai pusat kendali, mengurangi beban ingatan pengguna, dan menjaga konsistensi tampilan maupun fungsi sistem. Dengan desain antarmuka yang baik, pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah, cepat, efektif, dan minim kesalahan. Review materi pertemuan ke-13, Real-Time Software. Materi ke-13 membahas tentang real-time software, yaitu sistem yang harus memberikan respon dalam waktu tertentu agar dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah ATM, aplikasi chat, sistem kontrol kendaraan, dan perangkat medis. Dalam sistem real-time tidak hanya hasil yang harus benar, tetapi juga waktu responnya harus tepat. Oleh karena itu, perancangan sistem harus memperhatikan pengelolaan waktu, sumber daya, dan kriteria dan kinerja sistem secara keseluruhan. Review pertemuan ke-14, OAT atau Object Oriented Analysis dan Design. Materi ke-14 membahas tentang Object Oriented Analysis dan Design atau OAT, yaitu metode analisis dan perancangan sistem berbasis objek. Konsep utamanya meliputi kelas dan objek, encapsulation, inheritance, serta polymorphism. Dengan pendekatan ini, sistem dapat dirancang lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih sesuai dengan kondisi dunia nyata. Dalam OAT juga digunakan UML sebagai alat bantu pemodelan untuk menggambarkan struktur dan proses dalam sistem. Nah, itu saja kira-kira hasil review dari materi 1 sampai ke 14. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.